Hai, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Biru Anggriani. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih siklus reproduksi dari ternak babi betina. Di sini saya akan mengupas mengenai kapan sih babi betina itu siap untuk dikawinkan, bagaimana sih gejala birahi atau siklus estrus dari babi betina itu. Juga di sini saya akan membahas mengenai masa kepentingan dari babi itu, kira-kira penanganan seperti apa sih yang harus kita lakukan, dan juga saya akan membahas mengenai perawatan induk, pos melahirkan, serta sampai anaknya lepas sapi dari induknya. Oke, langsung saja kita ke videonya. Jadi teman-teman, untuk seekor babi betina itu memasuki siklus birahi atau estrusnya ketika telah berusia 6 sampai dengan 7 bulan. Nah, sebaiknya untuk melakukan perkawinan itu teman-teman lakukan pada siklus kedua ataupun siklus ketiga dari siklus estrus atau siklus birahi ternak babi yang teman-teman pelihara. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan jika teman-teman mengawinkan ternak babi peliharaan teman-teman itu terlalu dini, maka akan mengakibatkan penurunan reproduksi dari ternak babi teman-teman itu, di mana ternak babi yang teman-teman pelihara itu akan mengalami penurunan liter. Selain itu juga penurunan jumlah anak babi yang dihasilkan per liter kelahiran tersebut. Nah, hal ini akan menyebabkan induk babi yang teman-teman pelihara itu akan cepat diafkir. Nah, kalau diafkir, maka secara tidak langsung akan merugikan teman-teman sendiri. Jadi untuk waktunya perlu teman-teman perhatikan secara baik. Nah, selain usianya, di sini bobot tubuhnya juga perlu teman-teman perhatikan. Usahakan saat ingin dikawinkan, induk babi yang teman-teman miliki itu memiliki bobot tubuh sekitar 90 sampai dengan 100 kg. Jadi teman-teman, kenapa kita memilih bobot 90 sampai 100? Itu dikarenakan jika bobotnya terlalu rendah, maka akan dikhawatirkan jumlah anak yang dihasilkan akan rendah, dan juga bobot anak yang dihasilkan juga tidak bagus ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk memacu birahi pada indukan muda atau babi dara itu, teman-teman dapat melakukannya dengan cara menggabungkan beberapa ekor indukan babi di dalam satu kelompok. Hal ini akan merangsang timbulnya birahi pada ternak babi itu sendiri. Nah, selain itu, teman-teman bisa menggunakan pejantan untuk mengecek apakah betina yang teman-teman pelihara itu sedang mengalami birahi atau tidak. Jika teman-teman mendekatkan babi pejantan ke betina itu dan babi betina itu berteriak, nah itu menandakan bahwa ternak babi betina yang teman-teman pelihara itu berada pada fase estrus atau birahi. Jadi untuk timbulnya birahi itu juga dipacu oleh pakan yang teman-teman berikan. Usahakan berikanlah pakan yang berkualitas bagi ternak babi. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara teman-teman itu mendeteksi seekor ternak babi betina itu birahi atau tidak? Seperti yang sudah saya jelaskan, salah satu metodenya yaitu dengan cara mendekatkan pejantan ke indukan babi yang teman-teman pelihara. Selain hal itu, teman-teman juga bisa melihat pada bagian vulva dari ternak babi itu sendiri, di mana umumnya vulva itu akan membengkak dan terlihat vaginanya memerah dan keluarnya lendir transparan atau bening.
Nah, selain cara yang tadi, teman-teman juga bisa melakukannya dengan menekan bagian punggung dari ternak babi itu. Ketika ternak babi hanya diam ketika punggungnya ditekan, artinya ternak babi teman-teman berada dalam fase estrus dan siap untuk dikawinkan. Jadi teman-teman, lama siklus birahi dari ternak babi itu berkisar antara 1 sampai dengan 5 hari. Namun rata-ratanya itu bisa 2 sampai 3 hari. Untuk siklus estrusnya itu selama 21 hari ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mengawinkan ternak babi misalnya hari ini, teman-teman bisa mengecek keberhasilannya itu pada 21 hari kemudian. Jika tidak muncul lagi siklus estrus atau birahi, maka ada kemungkinan ternak babi yang telah dikawinkan itu, perkawinannya itu berhasil ya teman-teman. Ketika perkawinan itu berhasil, maka ternak babi akan masuk ke fase kebuntingan ya teman-teman. Di sini lama kebuntingan dari ternak babi itu berkisar antara 111 sampai dengan 115 hari dengan rata-ratanya 114 hari atau 3 bulan, 3 minggu, 3 hari ya teman-teman. Teman-teman, untuk proses kelahiran dari ternak babi itu umumnya memakan waktu kurang lebih 6 jam ya teman-teman, dimana satu anak itu maksimalnya 0,5 jam. Nah, ketika anak babi lahir, teman-teman perlu mempersiapkan handuk bersih yang akan teman-teman gunakan untuk menyekah atau membersihkan bagian puting dari induk babi, sehingga ketika anak babi menyusui itu dapat terhindar dari kontaminasi yang ada pada daerah ambing ya teman-teman. Untuk ternak babi yang berada pada fase menyusui itu teman-teman juga harus memperhatikan jumlah dan kualitas dari air yang teman-teman berikan ke ternak babi. Jadi teman-teman, setiap harinya itu ternak babi memproduksi sekitar 7 liter susu. Nah, untuk memproduksi susu tersebut, ternak babi memerlukan kurang lebih 20 liter air per harinya. Kebutuhan ini tentunya akan lebih besar bila kondisi kandang itu terlalu panas dan ventilasinya buruk ya teman-teman. Jadi teman-teman, ketika induk babi melahirkan itu nafsu makannya akan otomatis menurun. Sehingga teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan ketika hal ini terjadi pada induk babi yang teman-teman pelihara, karena ini merupakan hal yang normal ya teman-teman. Oleh sebab itu, di sini teman-teman bisa mengurangi jumlah pakan yang diberikan bagi ternak babi. Beberapa hari setelah melahirkan, biasanya tingkat konsumsi pakan dari indukan babi itu akan kembali normal seperti biasanya. Nah, di sini teman-teman, untuk pemberian pakannya bisa teman-teman sesuaikan dengan jumlah anak yang dihasilkan oleh ternak babi itu sendiri. Nah, di sini teman-teman saya akan berbagi juga sebuah diagram yang memperlihatkan jumlah produksi susu induk babi selama 6 minggu periode menyusui. Jadi pada bagian ini teman-teman bisa melihatnya sendiri. Ternyata produksi susu itu sudah terjadi sebelum ternak babi betina itu melahirkan, sehingga pada saat proses kelahiran atau partus, produksi susu itu sudah tersedia dan bisa dikonsumsi oleh anak babi nantinya. Jadi air susu yang dikeluarkan oleh induk babi pertama kali itu disebut dengan kolostrum, di mana kolostrum ini mengandung antibodi, faktor-faktor pertumbuhan, oligosakarida, enzim, vitamin, dan nutrisi lainnya yang sangat dibutuhkan oleh anak babi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan serta mencegah anak babi itu dari infeksi pada awal hidup si anak babi tersebut. Nah, pada bagian ini teman-teman bisa memperhatikan, terlihat pada minggu ketiga pasca beranak, produksi air susu mencapai puncaknya, mana produksinya akan mengalami penurunan secara berkala hingga memasuki fase penyapihan dari anak babi itu. Jadi teman-teman, untuk pemberian pakan bagi anak babi itu bisa teman-teman mulai
dari usia 2 minggu pasca melahirkan, di mana teman-teman bisa melatihnya dengan memberikan pakan kering berupa pelet, sehingga anak babi mulai terbiasa dengan mengkonsumsi pakan tambahan, agar ketika waktunya disapi, anak babi sudah bisa mengkonsumsi pakan secara mandiri. Jadi teman-teman, untuk penyapihan pada anak babi itu biasanya dilakukan pada usia 28 hari dengan bobot sekitar 5,5 sampai dengan 8 kg. Jika pada usia 28 hari bobotnya belum mencukupi, teman-teman bisa memperpanjang masa penyapihan dari anak babi yang teman-teman pelihara. Setelah proses penyapihan dilakukan, induk babi itu biasanya akan kembali estrus pada 5-7 hari pos penyapihan anak babi. Jadi teman-teman, bila pemeliharaan yang dilakukan oleh kalian itu sudah tepat, maka indukan babi itu dapat beranak sekitar 2 kali dalam setahun atau 5 kali dalam 2 tahun. Teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.